Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat atau Distan Horti Jabar berkantor di Jalan Surapati nomor 71 Kota Bandung demi mencapai pemerintahan yang profesional, berkarakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dari korupsi, mampu melayani publik, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Distan Horti Jabar telah melakukan perubahan pada 8 area perubahan. Area perubahan yang pertama, manajemen perubahan. Kami telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan zona integritas di lingkungan Distan Horti Jabar tahun 2022. Selain itu juga, kami memiliki dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM dengan target-target prioritas dalam dokumen. Pembangunan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK-WBBM, kami juga telah melakukan mengelola media aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM kepada internal dan stakeholder secara berkala. Kami terus memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan, dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas. Dan pada perubahan pola pikir dan budaya kerja, pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK-WBBM hingga pembangunan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi dengan semua anggota terlibat di dalamnya. Beberapa perubahan pola pikir dan budaya kerja yang telah kami laksanakan di antaranya kegiatan edukasi makan buah dan sayur bagi peserta didik di sekitar kantor Distan Horti Jabar, pelaksanaan pasar tani setiap bulan yang dihadiri oleh Asosiasi Pasar Tani, serta kegiatan apel pagi yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berbagi peran bersama para pejabat administrator dan pejabat fungsional yang ada di lingkungan Distan Horti Jabar. Area perubahan kedua adalah deregulasi kebijakan. Kami telah melakukan deregulasi kebijakan demi meningkatkan kualitas pelayanan, sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura. Salah satunya dengan melakukan perizinan secara online. Inovasi terus kami kembangkan demi memberikan kemudahan dan meningkatkan kapasitas pelayanan dalam memperoleh rekomendasi benih unggulan melalui aplikasi Serbet Panen, yaitu sertifikasi benih tanaman pangan secara online, dan aplikasi Singa Bintang yang merupakan bentuk inovasi pengawasan aplikasi Serbet Panen. Saat ini juga sedang dikembangkan inovasi rancangan proyek perubahan Gerakan Bangun Lahan Tidur Harapan Pangan, Gerbang Latihan, yang terus mengalir yang digagas oleh Bapak Kepala Distan Horti Jabar, Bapak Insinyur Dadan Hidayat MSI. Agen perubahan yang mengawal inovasi pada salah satu unit kerja, yaitu Balai Mekanisasi Pertanian, telah ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat dengan mengembangkan 5 prototipe alat dan mesin pertanian pada tahun 2021. Selanjutnya pada perubahan yang ketiga, yakni penataan dan penguatan organisasi. Penyederhanaan jabatan telah terrealisasi salah satunya karena peta proses bisnis yang telah disusun, begitu juga dengan usulan penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan kebijakan Kemendagri 90 yang telah kami susun. Penetapan pejabat fungsional yang terdapat penyederhanaan birokrasi juga telah selesai dilaksanakan di seluruh unit kerja Distan Horti Jabar. Pada area perubahan selanjutnya yakni penataan tata laksana, kami telah melaksanakan semua SOP dan mengacu pada peta proses bisnis serta melakukan inovasi yang selaras. Seluruh SOP telah dievaluasi serta ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP. Dan kami juga telah menerapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik, juga telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan, terutama pada peran pejabat pengelola informasi daerah di Distan Horti Jabar. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia adalah area perubahan yang kelima. Distan Horti Jabar melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan dalam melakukan pengembangan karir pegawai. Selain itu, kami melakukan upaya dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi kepada pegawai melalui keikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, mentoring, dan lain sebagainya. Penegakan aturan disiplin kode etik atau kode pegawai juga telah diimplementasikan. Dan pada area perubahan ke-6, yakni penguatan akuntabilitas
di Distan Horti, Jawa Barat. Keterlibatan pimpinan telah terlaksana, seperti diantaranya pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan dan perjanjian kinerja, seperti forum penyusunan Renstra, konsinyering rapat, penyusunan Renstra, hingga penyusunan Renja 2022. Selain itu, pimpinan juga memantau pencapaian kinerja secara berkala, seperti pada laporan capaian kinerja melalui aplikasi, laporan kinerja berjenjang, hingga pada dokumentasi capaian kinerja triwulan 1 melalui Zoom Meeting. Kami juga telah melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja, salah satunya yang dilakukan oleh SDM yang berkompeten dan berhasil memperoleh nilai sakit dengan perolehan nilai A. Selanjutnya area perubahan ke-7, penguatan pengawasan. Pengendalian gratifikasi di lingkungan Distan Horti Jabar telah dilakukan salah satunya melalui acara sosialisasi pengendalian gratifikasi bersama tim unit pengendali gratifikasi Provinsi Jawa Barat dengan mengundang langsung para peserta pembohon rekomendasi layanan benih tanaman pangan dan hortikultura pada tanggal 2 Agustus tahun 2022 yang dilakukan secara hibrid. Acara ini juga telah dimuat pada media surat kabar secara online di kanal media Humas Jabar. Kebijakan pengaduan masyarakat pun telah diimplementasikan di lingkungan Distan Horti Jabar, dan kami juga merealisasikan penanganan pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan serta dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. Selanjutnya, whistleblowing system juga telah diimplementasikan dan telah dilakukan evaluasi atas penetapannya. Dan area perubahan yang terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada tanggal 14 Agustus 2022, pemerintah Provinsi Jawa Barat dinobatkan sebagai kontributor pangan terbesar ketiga di tingkat nasional. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Pertanian kepada Kepala Dinas Distan Horti Jabar, mewakili Gubernur Jawa Barat. Prestasi ini merupakan kerjasama seluruh pihak, beserta para petani dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah isu krisis pangan global. Untuk terus menunjang pelayanan yang prima, kami tidak henti melakukan inovasi dalam pelayanan. Berbagai aplikasi dan website yang dapat mempermudah dalam mengakses layanan di setiap unit kerja pada Balai UPTD dapat diakses masyarakat secara gratis. Untuk layanan kepuasan terhadap pelayanan kami, survei kepuasan masyarakat selalu dilakukan dengan nilai skala kepuasan masyarakat yang selalu meningkat. Seperti pada semester 1 tahun 2021, nilai skala kepuasan masyarakat mencapai 90,06 poin dan mengalami kenaikan pada semester kedua dengan nilai 90,16 poin. Distan Horti Jabar maju untuk Jabar juara lahir dan batin.